Terima kasih nih Pak Prof. Komarudin Hidayat, anggota Dewan Kehormatan Pradi dan sekarang menjadi Menteri Tausiah, yang selalu kalau beliau ini yang memberikan tausiah selalu ramai. Dan kali ini kita buktikan bahwa tempat ini sampai banyak berdiri teman-teman di sini. Pasti karena Pak Prof. Komarudin. Saya juga ingin menyapa Bapak Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, kepada Divisi Hukum Polri, dan juga Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Sigit Setiawan, juga yang saya hormati Presiden Komisaris Anti-Corp Dr. Insinyur Nurdin Tabubolon, terima kasih Pak Nurdin, dan juga Ketua Umum Perbahi ada di sini Profesor Dr. Muhammad Saleh, dulu pernah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Yang saya hormati juga Randy Tabubolon selaku Direktur Utama Nusantara TV, dan juga beberapa, saya nggak usah sebut persatu, semua jajaran pimpinan dari Dewan Pimpinan Nasional. Ya, ada Sekjen, Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua Badan Sehat dan sebagainya yang ada di sini. Tetapi secara khusus saya ingin menyapa teman-teman dari cabang Pradi yang hadir pada hari ini. Luar biasa ini. Tadi saya dengar ada 50 cabang ya. 50 cabang. Saya juga mendapat kabar dari Bandung, katanya begitu ramainya, ada sampai naik bus tadi dari Bandung ya. Mana Pak Jutek, 40 orang katanya datang. Wah, ini Bandung nih. Ada dari Banjarmasin, ada dari Malang, gitu ya, Pak Dian di sini ya. Banyak sekali. Saya nggak bisa, tapi harus saya sapa, kalau nggak nanti mereka komplain sama saya. DPC Bandung ada di sini, DPC Bekasi, Cikarang, Cilacap, Sukoharjo, wah dari Tuban lagi, Depok, DPC Makassar, kemudian DPC Aceh, ini ada Pak Zulkifar, DPC Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Sukabumi, Semarang, Malang, Batam, Kerawang, Cianjur, Cibadak, Wonosari, Rangkas Bitung, Pandeglang, Padang, Singaraja, Tasikmalaya, Ciamis, dan ada juga tadi ketemuan 3 orang dari Banjarmasin, dan dari Medan juga ada ya, dan mungkin masih banyak yang bisa tidak. Dari mana? Singkawang? Serang, ada Serang juga ya. Singkawang ya. Kerawang, Singkawang, dari mana? Subang ya, Subang ya. Nah, Cibinong. Wah, ini banyak sekali nih. Mohon maaf kalau saya tidak bisa sapa. Indramayu juga ada katanya ya. Dari Kalimantan juga ya. Terima kasih nih Pak semuanya ya atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya tidak menyangka kalau teman-teman dari daerah juga menyempatkan hadir untuk acara halal bihalal ini. Ini pastilah karena kecintaan teman-teman semuanya buat Pradi kita ini, memberikan dukungan untuk dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih, saya bangga. Salam sama semua keluarga yang ada di tempat masing-masing. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita melakukan halal bihalal. Memang ini selalu kita lakukan sudah hampir 21 tahun lebih, 20 kali lebih ya selama umur Pradi berdiri. Tidak pernah tidak kita lakukan halal bihalal, sama dengan juga kita melakukan acara-acara lain seperti Natal dan sebagainya. Jadi memang halal bihalal ini adalah suatu tradisi yang unik khusus Indonesia. Saya mencatat sebenarnya pengertian dari halal bihalal ini adalah berasal dari kata halal, di mana halal tentunya itu adalah halal, bihalal, sehingga dimaksudkan dengan tujuan adalah bahwa acara ini dibuat untuk menghalalkan sesuatu hal tentang kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi kalau ada suatu perbuatan-perbuatan yang salah yang kita lakukan selama ini, itu artinya kita datang bertemu di tempat ini
untuk menghalalkan dan untuk tidak dalam arti supaya meniadakan kesalahan-kesalahan itu artinya meniadakan kesalahan itu dan kita saling bermaaf-maafan. Jadi halal bihalal pastilah lebih tinggi maknanya daripada silaturahmi. Kalau silaturahmi mungkin kita hanya berpikir untuk bisa mempererat silaturahmi di antara kita. Tetapi halal bihalal semuanya terkandung di dalamnya. Kita juga saling memaafkan, kita juga saling mempererat hubungan satu sama lain. Jadi oleh karena itu teman-teman semuanya, kita berkumpul di sini. Saya ucapkan kita sudah selama Idul Fitri kita sudah lewati. Hari ini kita bertemu berhalal bihalal. Marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Saya juga sebagai pribadi atas nama keluarga, sebagai pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dan kami lakukan selama ini. Ibu bapak sekalian, kebetulan juga ada Pak Menko di sini, Menko saya. Beberapa waktu yang lalu nih, Pak Dirjen, di sini juga di tempat ini kami melakukan satu Natal, karena memang luar biasa ini di Peradi ini. Kerukunan umat beragamanya itu sangat luar biasa. Biasanya halal bihalal ini ketuanya ini bukan orang Muslim, biasanya orang Nasrani, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Demikian juga kalau Natal, biasanya itu juga ketua umumnya itu adalah orang Muslim. Itu terjadi terus di Peradi ini. Dan tadi saya tanya siapa ketuanya, Anita, tapi juga yang Nasrani nanti banyak ikut nyanyi nanti di Badus yang Peradi. Jadi inilah suatu kebanggaan saya yang selalu terjadi selama ini, yang selalu mempererat Peradi ini dimanapun berada. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas semua kerjasama yang erat yang terjadi di antara kita selama ini. Jadi beberapa waktu lalu kita melakukan Natal di sini di bulan Desember. Spontan kita berkumpul dan kebetulan pada waktu itu terjadi bencana alam di Sumatera, Aceh, dan di Padang. Dan akhirnya pada waktu itu kita spontan, kita bilang kita kumpulkan dong bantuan kita, bantuan bencana ini. Tak disangka dalam tidak lebih dari 1 jam, Peradi bisa menghimpun uang sebanyak 6,7 miliar. Saya sangat bangga sekali. Dan akhirnya kita melakukan rapat dan kita putuskan tidak kita serahkan langsung pada waktu itu, tapi kita lakukan, kita mengambil momen dalam rangka selalu pasca bencana. Jadi minggu yang lalu kami berangkat ke Padang, dari jumlah uang itu kami bagi jadi 700 juta kami bagikan kepada anggota Peradi yang terkena dampak di daerah-daerah, dan itu sudah dibagikan. Yang Anda melihat ini kita bagi 3 tempat, nanti di Aceh, terus di Ateng, dan juga di Padang. Di Padang, minggu yang lalu kami pergi ke 3 tempat, ke 3 titik. Kami membangun jembatan gantung di Solok, kemudian membangun sekolah SMA Negeri 21 di Padang, dan kami juga membangun masjid di Agam. Itu sudah terlaksana, dan kemudian nanti mungkin 2 minggu lagi kita akan pergi ke Aceh, membangun beberapa masjid yang memang rusak di sana. Karena saya mendengar di Agam kemarin itu dapat keluhan ada suatu musola di sana, mereka harus pindah-pindah untuk sholat gitu ya. Kita prihatin sekali, kalau gitu kita coba bangun. Demikian juga ini di Aceh juga kami mendengar demikian, termasuk di Tapanuli Selatan dan di Tapek. Jadi ini sekaligus laporan juga kepada kota, karena ini kan bukan uang Peradi saja, sumber dana yang 6,7 itu adalah dari kas Peradi, ya, 1 miliar Peradi sumbang, terus ada juga pengurus Peradi, ada dari anggota Peradi, dan ada dari pihak ketiga. Jadi memang satu kebanggaan juga buat saya nih, karena beberapa kali bencana di Indonesia itu selalu kita aktif ikut berpartisipasi. Saya mencatat banjir di Jogja, kita pergi ke Jogja, Peradi pergi ke Jogja, dan bukan hanya uang, tapi kita pergi ke sana. Kemudian gempa di Palu,
Kita juga sana yang diwakili oleh Andra waktu itu sebagai yang lawyers committee pergi ke Palu. Kemudian ada bencana di Padang dulu waktu gempa di Padang. Kita juga pergi sampai ke Solo dan terakhir di Cianjur. Kita berapa bus dari sini berangkat bantuan 3 hari mungkin kita ada di Cianjur. Dan kali ini gempa di Sumatera, Aceh dan Aceh. Jadi mudah-mudahan ya, saya bangga mudah-mudahan rasa persaudaraan kita sesama anak bangsa ini tetap kita pupuk terus ya, dan mudah-mudahan kita doakan jangan ada lagi bencana. Tetapi kalau sampai terjadi, kita tetap komit untuk bisa berpartisipasi membantu sesama kita semua. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Tidak banyak. Saya doakan mudah-mudahan Peradini tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai organisasi profesi, dan selalu kita dapat tetap meningkatkan kualitas advokat Indonesia sebagai diamanatkan di dalam undang-undang advokat. Demikian sambutan saya, selamat malam dan terima kasih.